Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ardi Tason. Seperti biasa di channelnya tentang elektronika. Yang mana untuk kali ini saya menunjukkan satu buah mixer. Dan mixer ini walaupun belum digital, masih manual, tapi menurut saya masih berkualitas dan masih bisa bersaing lah untuk suaranya. Karena melihat dari segi pixtur yang ada di sini, untuk di bagian kontrol itu sangat lengkap sekali. Bahkan di sini ada bagian gain, terusan ada bagian middle dan bagian middle frekuensi dan bagian low-nya juga. Terusan di bagian pengaturan untuk bagian volume itu untuk potensialnya masih menggunakan yang panjang ya, jadi cukup enak untuk dipakai atau untuk didorong. Si mixer ini yang bermerek Crucial dan produk yang dikeluarkan itu dari USA ya. Anda bisa lihat di sini dan juga di belakangnya sebentar. Nah, di sini ada tulisan Oke, jadi untuk bagian produknya ini produk dari USA asli ya. Baik, namun walaupun begitu, si bagian mixer ini walaupun memang sudah lumayan canggih dari cara kerjanya juga, dari suaranya juga halus, namun yang namanya barang elektronika tetap saja ada saja kerusakannya. Dan yang terjadi pada mixer ini yaitu bagian trafo itu yang rusaknya. Untuk bagian trafo yang tadinya itu si bagian trafonya bahkan sudah hilang, tapi untuk di bagian kabel-kabelnya atau di catu daya regulator yang ada di sini itu sangat banyak sekali untuk bagian kabel yang masuk ke bagian trafo. Dan saya coba untuk mengganti pakai trafo yang ya kisaran 2 ampere dan cuma mengeluarkan CT dari trafonya. Nah, yang saya akan tunjukkan bagaimana caranya agar si mixer ini bisa berjalan lagi seperti ini. Dan cara kerjanya apakah bisa nyampe nyala seperti ini, itu bagaimana untuk merangkainya. Oke, kita tunjukkan dulu untuk bagian dalam mixer ini. Saya akan coba untuk dibalikan. Kita matikan dulu. Kita lepas untuk bagian soket. Nah, ini untuk bagian dalam mixer dari produk USA. Dan di sini bisa lihat ini bagian per channel, dan yang sebelahnya itu di bagian master. Untuk potensinya juga
Ini menggunakan potensio yang panjang. Dan untuk bagian regulator yang masuk ke trafo, ini bagian soketnya. Dan ini untuk bagian power supply-nya atau bagian regulator, itu terletaknya ada di sini. Nah, letaknya ada di sini. Ini ada baut-baut. Namun sayang tadinya itu bagian trafo ada di sebelah sini, dan trafonya nggak tahu entah kemana. Karena pas saya buka sudah tidak ada. Lalu untuk bagian power supply di rangkaian ini sangat banyak sekali. Itu ada bagian CT 15 volt min sama plus. Ada juga 15 volt bagian plus saja. Dan yang ini bagian 5 volt. Ada juga yang 48 volt. Ini biasanya untuk bagian pengaktifan audio bagian mic yang menggunakan kondensor. Ini bisa dilihat. Nah, ini untuk bagian power supply di mixer yang ada di sini. Nah, bagaimana cara mengaktifkan bila kita mencoba-coba atau menggunakan trafo yang seadanya? Dan saya coba menggunakan trafo yang ini, yang kecil. Dan pengeluarannya cuma menggunakan CT. Nah, bisa dilihat. Bentar. Nah, pengeluaran kabelnya itu cuma ini bagian ground yang tengah. Ini bagian dari AC. Pengeluarannya itu perkiraan 16 volt. Jadi yang masuk ke bagian sini harus 15 volt. Karena di regulator sama IC. Oke, kita tunjukkan dulu untuk cara kerjanya. Di sini yang dipakai itu yang masuk ke dalam trafo ini. Ada kabel kuning, terusan ada kabel yang hijau, itu yang disatukan, dan ini bagian kabel ground yang bagian hitam. Nah, ini bagian hitam untuk bagian ground. Yang ini juga sama, tapi yang masuk ke bagian catu dayanya itu disatukan, kabel yang hitam sama-sama ground. Untuk bagian kuning dan bagian hijau, kenapa saya dilangsungkan? Sebetulnya seharusnya menggunakan, kalau ada kabel lagi dari sini yang CT itu bisa dipergunakan untuk kabel kuning. Jadi dipisah untuk kabel yang kuning dan bagian yang hijau. Tapi karena dari sininya pengeluarannya bagian trafonya itu cuman ada 3, ada kabel bagian ground dan juga AC 16 volt yang kiri kanan. Berarti saya coba untuk disambungkan atau di jumper secara langsung. Oke, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk yang hijau ini itu bagian CT min plus, dan yang ini CT yang langsung itu menggunakan 15 volt saja, jadi tidak menggunakan min. Kalau yang ini ada bagian minnya, bisa dilihat di sini ada IC 3, IC yang sebelah sini untuk bagian plus yang 15 volt yang masuk di bagian sini. Yang ini juga plus 15 volt, dan yang sebelahnya itu untuk di bagian min 15 volt. Nah, untuk lebih jelasnya saya gambarkan.
Nah, seperti yang ada di gambar di sini. Di sini masuk dari trafo misalkan 18 volt yang langsung di regulator menggunakan dioda 4. Jadi masuknya CT masuk ke bagian elko, ini bagian plusnya. Ini yang disatukan di bagian elko min sama plus menjadi ground, dan yang satunya liqui itu di bagian min. Lalu dikelola di sininya menggunakan IC yang 3 tadi yang saya jelaskan di sini. Masuk 15 volt, yang min 15 volt, dan ada bagian ground. Nah, lalu ada kabel yang kuning yang disatukan sama yang hijau, yang masuknya memakai dioda kembali, yang seharusnya si kabel yang 2 ini untuk bagian kuning itu kalau dari trafonya ada lagi jalur yang pengeluarannya 18 volt lagi atau 16 volt lagi. Anda bisa dipisahkan untuk membuat di bagian CT lagi menggunakan 2 dioda yang masuknya ke bagian 15 volt plus saja, jadi tidak menggunakan bagian min. Nah, tapi kalau tidak ada, saya coba seperti ini, tapi alhamdulillah hasilnya tidak ada dengung dan sangatlah bagus. Nah, mungkin Anda bisa memahami untuk cara kerjanya. Oke, kita coba tes kembali. Untuk bagian soket ini dimasukkan. Dikebawahkan dulu. Kita tes kembali. Nah, ini sudah menyala. Oke, walaupun satu daya yang dimasukkan dari satu buah trafo yang kecil ini kisaran 2 ampere, cuma menggunakan yang masuknya itu bagian CT 15 volt dan yang plus 15 volt, satu tidak menggunakan CT, tapi si bagian mixer ini sudah bisa berjalan. Dan untuk bagian mic walaupun tidak menggunakan yang 48 volt masih bisa diaktifkan karena itu bisa untuk kondensor. Untuk gain semuanya masih normal. Oke. Ini untuk bagian LED-nya juga masih bisa menyala. Bagian seat display juga, bagian LPF-nya juga bisa menyala. Oke. Baik, demikian dulu untuk tutorialnya yang mungkin bagi Anda, daripada Anda mencari-cari trafo yang aslinya pasti susah, Anda bisa mencoba dengan cara seperti ini. Dan kalau memang kita tahu cara kerjanya dari satu buah power supply-nya, bisa dilihat dulu cara kerjanya bagaimana. Anda bisa mencoba untuk mengganti dengan trafo yang lain walaupun tidak seasli yang dari pabrik ya. Baik, demikian dulu untuk tutorialnya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.